nangis-nangis datang, minta tolong mobil dia ditarik. Aku beliin mobil Civic, aku bilang dia yang kasih hadiah, biar nama dia bagus. Sampai pada saat itu aku yang dibilang pelakor, Pak. Ya, benar. Dia juga yang merusak nama aku, mempersulit hidup aku. Kalian bilang Feni coba berlapang dada lah. Feni sudah nggak anggap sama itu manusia. Kenapa kalian yang kepanasan? Udah, gue bilang, try to be smart, but don't be over smart, ya. Nggak enak dilihat. Kita membela hak wanita. Cuma kebetulan wanita yang ini public figure. Yang jelas Feni tahu siapa ayah dari anak itu kan? Dia tak pasti tahu. Orang kita bikinnya berdua kok. Makanya. Selama aku sampai hamil, aku lab siang malam, aku cuma dapat modal aku balik. Udah. Modal aku balik, iya. Cuma dapat itu. Jadi sisanya? aku nggak ada untung. Sisanya? Nggak tahu, nggak ngerti. Itu jatuhnya harta aku kan, Pak? Iya bukan dong. harta dia. Bisnis bersama. 100% Harta uang bersama dari mana? Pada saat pernikahan itu tidak legal. Pada saat pernikahan itu tidak resmi. Dari mana datangnya harta bersama? Bahkan di mediasi diminta minta waktu dia 4 tahun. Panci-panci enggak? Panci-panci ya juga. Kalau laki-laki gentle kan bawa badan aja. Iya. Kadang orang tidak takut mati, tapi orang takut lapar. Kan ibu ini juga bilang aku temperamen. Nah, Feni temperamen kenapa, Fen? Ya wajar lah, Pak, diselingkuhin. Nah, berarti berkali-kali. Dan Anda juga kan bukan orang yang sesibuk itu. Jangan kayak masuk top 10 paling kaya di Indonesia lah. Sampai lu nggak punya waktu mau ngomong, suruh pengacara lu ngomong. Speak up lagi mereka, speak up. Nggak gitu. Pada saat itu kan nggak mau, Penny juga nggak mau dinikahin siri, Pak. Nggak ada lah orang wanita mau dinikahin siri kan. Dia selingkuh itu banyak, sampai nggak bisa aku hitung. Tapi bukan sama istri yang sekarang ya. Laki kau kalau main sama ini bayar dong, jangan mau gratisan. Aku bilang ke sini kamu aku bayar, lebih dari itu 10 juta aku bayar. Datang kamu sini. Akhirnya nggak datang. Sempat mau aku bayarin. Tertekan banget dong. Iya lah, mau gimana? Jadi ini harus diketahui. Jadi jangan seakan-akan Feni menyerang atau Feni mengganggu hidup mereka. Nggak ada yang mengganggu. Dia yang ganggu hidup aku. Iya, jadi ini sekarang konteksnya. Ini perlu digarisbawahin loh. Kalian juga pada pengacara-pengacara di sisi sana ya gitu. Di sini nggak ada yang mengganggu. Tapi awalnya itu yang buat statement, yang buat framing itu adalah klien kalian. Jadi harus mereka ini memperjelas kalau kedudukannya tidak seperti itu. Gitu. Jangan bilang saya manas-manasin, jangan bilang saya ngompor-ngomporin. Gitu. Apa yang mau saya panas-panasin? Apa mereka lagi bagus-bagus, hidup di rumah berdua, salaman, berpelukan, tiba-tiba gua datang mereka gugat-gugatan? Enggak. Memang mereka sudah bermasalah, baru Feni datang ke saya. Makanya kalian baca, ya. Jadi pengacara itu baca. Jangan make up kalian tampil di depan TV untuk ngancurin image anak perempuan orang. Kalian pun perempuan loh, ingat. Iya. Bu, ibu itu disumpah untuk membela yang benar, bukan membela walid tukang kawin, jelas tukang kawin. Iya dah, lo fakta kok. Setelah itu manas-manasin ya. Ayolah, kita duduklah, kita berdamailah. Oh my God, ideologi kalian apa sih gitu? Apa yang mau didamaikan? Gue bilang. Aku aja pusing. Ini bukan sekarang dia berantem sama suaminya, dia tidur di sofa, suaminya tidur di lantai 2. Enggak, bukan begitu ceritanya. Klien saya dinikahin dengan banyak dokumen-dokumen yang palsu dan segala macam hal yang nggak jelas dengan iming-iming dan janji. Sampai-sampai anak pertama dia aja itu diragukan sama suaminya sampai hari ini. Ini ada dia gugatan. Dia bilang itu kan prosedur, tapi di mediasi dia bilang juga, Pak. Dia bilang juga dia sendiri yang bilang. Bahwa dia meragukan perasaan dia beda. Terus aku bilang, aku nggak peduli perasaan kamu. Yang jelas Feni tahu siapa ayah dari anak itu kan? Dia tak pasti tahu. Orang kita bikinnya berdua kok. Makanya.
Kan gua rasa tidak manusiawi banget deh kalau harus tes DNA baru terbukti, baru lu itu anggap itu anak lu. Ah, udah deh gua bilang. Dan kalian jangan jadi perangkat jembatan untuk bela hal-hal begini lah, bilang. Ya. Dan satu lagi gua bilang. Ya. Pemohon meragukan hubungan darah anak antara pemohon dan termohon. Nah, jelas semua ada di sini gitu. Jadi jangan terlalu mengumbar-ngumbar. Ya, sekali lagi saya bilang, saya bukan kemarin sore yang masuk di TV. Oke, untuk kayak kalian bilang konten-konten. Sekarang kalian lihat siapa yang ketagihan konten. Dia bilang duduk bareng, Pak. Duduk bareng baik-baikan, ngomong. Mau duduk bareng baik-baik. Ini sekarang bukan judulnya, ini cewek merajuk kunci pintu di rumah, itu cowok merajuk pergi ke apartemen atau pulang ke rumah ayah ibunya. Enggak. Itu laki-laki sudah nikah lagi, bro, dengan wanita lain. Kalian paham nggak sih? Hah? Kalian bilang Feni coba berlapang dada lah. Feni sudah nggak anggap sama itu manusia. Kenapa kalian yang kepanasan? Udah, gue bilang. Try to be smart. But don't be over smart, ya. Nggak enak dilihat komentarnya kalau apa begitu. Baca, makanya baca. Gimana, Fen? Gimana komentar? Iya, ibu ini kan itu ya. Dia punya klien. Mending urus kliennya aja. Jelas-jelas di sini tengok dia. Dibilang ayahnya sudah meninggal. Udah? Jelas-jelas di sini ayahnya sudah meninggal. Aminin aja, Bah. Udah? Kok bisa-bisa media tanya di sana, oh tidak ada itu, oh nggak ada itu, oh jangan kayak anak-anak kita dibuat, ya. Kalian seakan-akan kalian yang serius, kita di sini bercanda, konten-konten, nggak. Kita membela hak wanita. Cuma kebetulan wanita yang ini public figure. Coba, jadi harus lebih banyak saya bersentuhan. Coba ibu itu ini apa peristiwaku terjadi pada keluarga dia, baru tahu rasa. Iya. Baru mereka bisa paham rasa sakit seorang wanita. Kalau dia hanya lihat dari kacamata coklat dan kacamata hitam, nggak akan nampak. Jadi konteksnya, kalian alamat terakhir kalian bukan di apartemen ya. Itu pun salah dari gugatan. Oke. Setelah itu, terkait dengan adanya gangguan dari pihak ketiga, itu sudah dijawab oleh Feni ya. Berarti gangguan dari pihak ketiga memang ada sejak awal ya. Bukan dengan istri yang sekarang, tapi sudah ada sejak awal. Iya. Oke. Jadi tidak benar kalau dibilang pernikahan ini rusak hanya karena wanita yang dinikahin sekarang ya. Nggak bisa dihitung. Mungkin netizen pun tahu juga kelakuan dia. Jadi jangan bilang klien di sana yang cewek terganggu mentalnya, terganggu psikisnya, ya pasti harus dan akan terganggu apabila dia manusia normal, pasti dan akan terganggu dia punya psikis dan mental sebagai seorang wanita, di mana pernikahan suaminya yang sebelumnya itu belum berakhir. Kenapa? Karena suaminya sendiri yang menggantung-gantung sekarang. Kan ibu ini juga bilang aku temperamen. Nah, Feni temperamen kenapa, Fen? Ya wajar lah, Pak, diselingkuin. Nah, berarti berkali-kali. Karena Feni ketahuan dia bahwasannya suami Feni itu selingkuh. Iya. Maka Feni emosi. Nggak ada yang bisa diam. Ya, itu pasti. Masih mending marah-marah. Kalau udah bermain api bisa apa aja terjadi. Benar. Jadi jangan dibilang seakan-akan Feni itu adalah wanita yang temperamen. Enggak, salah statement kalian. Terlalu dini kalian memberikan statement tentang anak perempuan orang tanpa mengenal dia secara internal. Ya, saya minta kalian cabut statement kalian itu. Oke? Jadilah orang-orang yang dewasa seperti orang-orang yang terpelajar. Kan kalau lawyer itu katanya sudah sekolah. Berikanlah komentar seperti orang-orang yang terdidik dan terpelajar. Jangan terlalu cepat menjudge seseorang. Dia temperamen, dia marah. Kenapa? Karena ketahuan suaminya itu selingkuh. Coba ibu itu digituin. Temperamen nggak dia? Kurasa lebih-lebih dari aku. Iya, aku masih sabar bisa bicara. Jadi konteksnya, udah sabar. Jangan emosi. Jadi gini, konteksnya
setelah ketahuan ribut besar bergonta-ganti, namanya manusia kan pasti ada batas. Ya mungkin Feni merasa inilah batas daripada kesabaran dia, mereka ribut dan yang meninggalkan rumah juga lelaki itu, gitu. Bukan Feni yang pergi. Gimana, Fen? Pergi pun bawa apa? Bawa beras, bawa toples, bawa garpu, sendok. Kalau dia lelaki bawa garpu, piring. Iya, beneran. Oh ya? Dia tahu ada anaknya di rumah bawa beras. Pokoknya sekira dia beli, diambil. Bahkan di mediasi diminta minta waktu dia 4 tahun. Panci-panci enggak? Panci-panci ya juga. Kalau laki-laki gentle kan bawa badan aja. Iya. Kadang orang tidak takut mati, tapi orang takut lapar, kan gitu. Jadi intinya lelaki itu yang meninggalkan rumah ya. Intinya aku tidak minta diakui bahwa aku pernah menikah sama dia. Aku tidak minta diakui bahwa aku pernah punya anak dari dia. Biarkanlah semua menjadi dalam keraguan. Jadi kalian nggak usah macam bintang film mau jadi pemeran utama di sini, mau itu untuk kebaikan anak, jangan. Ya, terlalu berlebihan statement kalian sebagai manusia berbicara seperti itu. Jadi urus saja pasal penipuan penggelapannya. Ntar lagi juga datang panggilannya, ya. Jangan komentar tentang perceraian, terlalu jauh. Jadi ini Feni jelas temperamen, ribut, kasih itu tisu. Nangis dong Feni jadinya kan. Kesel Pak, ibu itu coba suruh diam, suruh kliennya aja. Kliennya ibu aja, ibu urus. Si kumbang ke larva itu. Salah kliennya. Ya tidak usah ikut campur, Pak. Jadi coba menimpa anak ibu, gimana? Soal nafkah juga dia bilang dapatnya dibeberkan seperti itu, 50 juta. Itu utang dia dari Sipik. Dari yang Sipik dia bilang dia kasih aku itu uang aku juga ada di sana. Aku bilang aku angkat derajat dia. Aku waktu kenal dia siapa? Nangis-nangis datang, minta tolong mobil dia ditarik. Aku beliin mobil Civic, aku bilang dia yang kasih hadiah. Biar nama dia bagus. Sampai pada saat itu aku yang dibilang pelakor, Pak. Ya. Benar. Dia juga yang merusak namaku, mempersulit hidup aku. Benar. Tidak seharusnya seperti ini kan, mempermainkan anak perempuan orang. Jadi sampai-sampai dia meragukan Feni. Feni suka keluar malam 2 kali sampai 3 kali seminggu. Gak ada aku keluar malam, itu aku latihan silat. Stres orang tuh beda-beda. Ada yang gym juga, ya. Aku ikut silat aku. Jadi Feni 2 sampai 3 kali selama dalam 1 minggu itu latihan pencak silat di Depok. Sorry ya Pak, bahasaku Gak apa-apa. Ya itu perasaan, tidak bisa dibendung kadang. Dan ini kan perasaan yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat. Lihat, wanita ini samping saya tidak make up loh. Ya, nggak ada bedak di wajahnya. Alami aja dia datang, mungkin lipstick sedikit ya. Padahal dia yang selebgram, nanti kadang yang lain-lain yang tampil ngalah-ngalahin selebgram penampilannya kan gitu. Nanti baru bilang kita yang konten. Oke, lalu Feni sering keluar malam. Pengaduan daripada mantan suaminya. Jawabannya Feni pencak silat, ya latihan pencak silat di Depok. Malamnya startnya dari jam 9 sampai jam 11 malam. 2 sampai 3 kali seminggu, bisa sampai jam 12 malam juga kadang. Iya. Intinya tidak ada yang aneh-aneh, masih kegiatan positif. Tapi kalau pikiran sudah aneh, maka semua yang gelap akan menakutkan. Setelah itu, jelas pemohon masih meragukan anak kandungnya. Ya, sangat tidak enak sih sebenarnya komentar seperti ini. Pemohon jelas meragukan anaknya. Yang pertama terutama, maka dia mengambil langkah-langkah ini. Lalu pernikahan sebenarnya itu
27 Februari 2022. Bukan 5 Maret 2021. Nanti kalau ada surat pernyataan pernikahan keluar 5 Maret 2021, itu judulnya apa? Dan nanti jangan dibilang Feni yang buat, Feni yang suruh buat. Enggak. Ya, ini murni dan 100% dari sisi lelaki. Setelah itu, usaha skincare itu dimulai gimana, Fen? Dimulai di Legenda Wisata. Ya, bagaimana cikal bakal mulainya gimana? Pertamanya itu aku rencana tidak mau usaha. Tapi aku ada gimana ya? Dia bilang begini, kita kan tidak endorse, tidak dapat endorse setiap hari ya, bakal naik turun. Aku juga bilang gimana kalau kita usaha begini-begini, tapi nggak jadi-jadi. Tapi dia ada bilang kita buka ini aja, buka baju. Oh iya bagus tuh baju yang di Dubai aku kemarin kali ini ya. Tapi aku nggak mau ngeluarin uang karena uang itu udah aku sisihkan untuk rumah, untuk anak-anak. Dia bilang jadi untuk anak jelas, anak dia aja nggak jelas. Udah itu aku modalin. Berapa ya? Kira-kira mungkin 200 lebih ya, 200 juta lebih. Itu semuanya uang aku. Tidak 100% ada. Ya? 100%. Satu perak itu tidak ada uang. Jadi dia. Bukan 50-50 ya? Nggak ada, nggak ada. Nah, terus sudah berjalan itu bukan pemasukannya bukan yang kata dia 2 sampai 3 M, tapi cuma 1 M. Jadi begini, 1 M itu dia bilang kan untuk bayar yang uang diambil untuk bayar karyawan dan lain-lain. Yeah. Jadi begini, Pak, aku tidak tahu usaha pertama. Dia itu mengelola semua yang di belakang. Yeah. Dari karyawan, dari stok, dari apa, tapi uangnya memang masuk ke aku. Tapi kalau misalnya bilang, ini bayar liftin ya, stoknya segini. Contoh 100 juta aku bayar. Jadi itu di tok-tok ya, di itu. Nah, bayar karyawan ini aku yang bayar, tapi lewat di situ, lewat rekening BCA. Nah, pas kita berantem, dia sama perempuan atau apa jalan atau aku lupa. Karena terlalu banyak. Terus apa tadi aku bilangnya? Tunggu. Perempuan ya? Relax, jangan terbawa emosi bang, santai. Terus? Boleh minta minum bang? Minum. Ya, tunggu. Boleh. Minum dulu. Nah, campakkan aja di kursi itu. Nampak? Jadi dia ketahuan jalan sama perempuan. Lalu? Dia tarik lawang tuh lewat Shopee. Ketahuan sama aku. Kenapa marah dong aku? Kenapa kamu ngambil begini? Ini beda ya, Shopee sama TikTok itu beda. Jadi uang karyawan yang ditransfer sama stok-stok untuk dia bilang bayar utang apa itu dari TikTok. Semuanya kalau ada apa dia konfirmasi sama aku. Tiba-tiba dia ngambil uang Shopee. Jadi rekening pertama ditukar rekening aku pertama, ditukarlah rekening dia. Diambil. Ternyata sudah lama dia ngambil dari 2023. Ketahuannya dari 2020. Aku tahunya 2024 pas dia ketahuan jalan sama perempuan. Sebanyak itu di total sama aku. Jadi kalau dia bilang transfer karyawan atau bayar utang itu semua kan dari TikTok ini. Jadi beda. Dia bilang bayar mobil. Jadi uang mobil itu beda, uang usaha beda sama uang mobil. Aku tidak pernah makan uang usaha. Selama aku sampai hamil, aku lab siang malam, aku cuma dapat modal aku balik. Udah. Modal aku balik iya, cuma dapat itu. Jadi sisanya? Aku nggak ada untung. Sisanya? Nggak tahu, nggak ngerti. Wah, gawat dong. 1,5 miliar ya? Iya, 1,5. Jadi 500 Shopee, 500 rugi, mungkin kira-kira segitu. 500 Shopee, TikTok 1 M. Oke. Lalu, Fen, masih butuhkah pengakuan dari lelaki itu terhadap anak-anakmu? Tidak butuh. Tidak butuh ya. Masih butuhkah lelaki itu dalam wujud apapun? Nggak ada, nggak usah. Nggak usah ya. Nafkah dia kasih aja sama bagi-bagi sama siapa. Kalau kurang nanti aku tambahin. Oke. Terkait nafkah, Pen, katanya ada kirim 6 kali nih. Gimana judulnya? Ada juga dia bilang ini ya 50 ya. Tadi udah aku jelasin. Dari mobil Civic ke Palisade itu. Enggak 50. Ada ya? 50. Gimana itu? 50 itu contohnya begini, Pak. Jadi uang Civic udah selesai. Jadi uang dia sekarang dia pakai itu minjam uang dariku. Nah, aku transfer ke pembeli ini.
ditransfer balik. Itulah yang dibilang dia uang nafkah. Bapak ngerti nggak? Sekali lagi? Nih, contoh, aku pinjam ini uang, tapi aku nggak transfer ke dia. Dia kan mujuk-mujukin aku mau beli mobil ini, aku nggak ada mobil ini, susah mau kerja atau apa. Nanti kan kalau aku mau kemana-mana kan ada mobil juga, aku anterin gini. Di pujuk-pujuknya aku, ya. Aku nggak mau, itu uang itu buat rumah, memang kusisihkan untuk rumah. Akhirnya aku pinjamin, karena kasihan kan, aku pinjamin, aku bayar. Contoh, aku mau beli mobil, aku transfer ke orang ini, mau beli mobil. Nah, udah selesai, tapi aku nggak transfer dia ya. Nanti udah ini selesai, nanti udah masih lama banget itu marah. Aku waktu itu marah baru dia kembaliin uangnya ke aku. Itu dibilang dia nafkah. Oh, jadi dia bayar, dia ngembaliin. Wow. Bahkan dia ke Turki sama ke Australia pakai uang aku tiketnya. Nih, lihat nih. Nanti dibilang aku ngomong-ngomong juga. Nih. Teh buang saya, aku mau pakai uang, gue bilang. Uang apa? Uang Turki sama Australia. Aku mau bayar utang, gue bilang. Aku nggak ada utang, cuman aku mau bilang aja, aku bayar utang. Oke, tuh. Nih. Lu jadi sponsor dia lah ya? Kalau aku hitung-hitung rugi. Tekor bandar. Oke, itu yang 5 juta per bulan ada 6 kali kirim gimana? Dari Oktober ya? Udah aku kembalikan. Dia kirim total berapa? Total, oh iya ini juga yang dia balik syarat dia. Jadi kan aku sering berantem ya, sering dia minggat ke sana terus ditalak balik lagi. Nah pas terakhir banget dari rumah sini, aku kasih dia syarat nafkah sekian, yang jelas nafkah sekian untuk aku sekian. Itu 30 sebulan 2 kali dia kasih, terus dia bilang begini, aku nggak mampu lagi. Enggak, bukan yang itu. Yang mana? Ini kan ada 5 juta per bulan, dikirim 6 kali. Lalu yang Feni balikin 30 juta, itu gimana? Oh, udah kembaliin uangnya. Berapa total Feni apa balikin? 30 juta dari Oktober sampai April, tapi November dia nggak kasih. Oke, berarti November anak-anak puasa ya? Terakhir kali ini April apa Mei? Mei. Berarti terakhir kali dia kirim 6 bulan 30 juta, Feni pulangin sebulan 5 juta. Feni pulangin 30 juta untuk 6 bulan udah Feni balikin. Iya, terakhir kali dia ada ngasih lagi 5 juta. Lalu dia kirim balik 5 juta. Jadi, bukan 30 juta yang dia kirim balik. Jadi 30 ditelan, 5 juta dibalikin lagi. Oh, jadi mulai dari nol ya. Lagi. Mulai dari nol. Iya. Kayak di pom bensin ya. Bisa. Pintar orang ini ya. Jadi 30 juta dibalikin. Setelah itu dikirim balik ke Feni, ditransfer balik, tapi bukan 30 juta, hanya 5 juta. 5 juta. Jadi tolong dicatat ya. Kebaikan manusia. Lalu Feni keras ya. Nggak ada keras, wajar. Feni pernah keras katanya terkait dengan ini, Fen. Gimana nih judulnya? Gue nggak enak nih mau apa ngucapin, Fen. Apa tuh? Aborsi. Dia bilang mau aborsi anak. Dia mau suruh ini anaknya gitu? Iya, ya nggak mau lah Pak, aku Pak. Nyawa. Taruhan nyawa, gila kali. Pada saat anak pertama apa kedua tuh? Hah? Pada saat anak pertama apa kedua? Anak pertama, Izan. Dia suruh... Sebenarnya nggak mau aku cerita-cerita begini Pak. Nggak enak. Aib-aib ketahuan aja jadi kita lihat. Bukan, Fen. Ini kan masuk dalam ranah, Fen. Ini semua dibicarakan lah. Gitu. Iya, udah dibicarakan. Gue juga sebetulnya kan, malas gue gini-gini. Kata-kata, gue mau ngucapin kata itu aja malas loh. Iya, kan aku gitu. juga malas. Dia juga udah buka-buka semua. Aku menjaga rapat-rapat aib aku dibongkar sama dia. Nggak cinta, nggak sayang. Tambah lagi pakai perwakilan. Seakan-akan dia nggak mau masuk. Ya, dia nggak mau masuk. Lalu, ya dia suruh lawyernya lah ngomong kan gitu. Tidak selamanya begitu benar. Gitu. Dan Anda juga kan bukan orang yang sesibuk itu. Jangan kayak masuk top 10 paling kaya di Indonesia lah, sampai lu nggak punya waktu mau ngomong, suruh pengacara lu ngomong. Speak up lagi mereka, speak up, kan gitu. Hah? Speak up ya. Jadi terkait dengan harta bersama. Nggak ada harta bisnis bersama. Itu jatuhnya harta aku kan Pak? Iya bukan dong. Harta dia. Bisnis bersama. 100% harta uang bersama aku. Dari mana? Pada saat pernikahan itu tidak legal. Pada saat pernikahan itu tidak resmi, dari mana datangnya harta bersama? Iya, dan 100% uangku. Nggak ada satu perak. Dan modal usaha itu dimulai dari uang Feni. Jadi bukan mereka itu bangun rumah-rumahan pasir yang tiba-tiba dihantam ombak.
Ini jelas judulnya, semua dimulai dari Feni, atas nama Feni, oleh Feni, uang Feni. Gitu. So it's all about Feni. Tapi pada saat meraup keuntungannya, yang lain yang menjadi pemilik kan gitu. Itu yang kita bahas. Jadi yang dibilang Feni tidak memberitahu kepada orang tua Feni terkait dengan pernikahan Feni itu tidak benar ya, karena Ibu Feni hadir ya. Ya. Oke, kalau begitu. Ada lagi Fen yang pengen ditambahin? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Sudah cukup untuk hari ini. Jadi inilah penjelasan dan jawaban dari Feni terkait dengan apa yang terjadi. Selagi masih ada balasan dari sisi sana, kita akan tetap bersuara. Bisa kalian bayangkan betapa tidak adilnya yang dirasakan oleh Feni selama ini dalam nama pernikahan siri. Bisa kalian bayangkan lebih daripada itu betapa tidak manusiawinya mereka-mereka ini memperlakukan Feni sekarang. Jadi ya, bagi kalian-kalian yang mengikuti cerita ini, saya rasa netizen lebih bijak ya, dan tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan jangan pernah mau ditakut-takutin dengan siapapun. Kalau kalian akan dilaporkan, kalau kalian akan diproses apabila memberikan komentar tentang ini, komentar tentang itu. Apabila kalian dilaporkan oleh orang-orang yang merasa dirinya hebat terkait dengan perkara ini, pada saat kalian mengangkat suara kebenaran, jangan khawatir, saya akan bela kalian. Ya, pada saat kalian dilaporkan, datang kepada saya bela.